Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Rohman, SPMP dengan NIDN 04290988. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan, jurusan Budidaya Tanaman Pangan di Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran dalam rangka memenuhi syarat keikutsertaan sertifikasi dosen. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kesuburan tanah dan pemupukan. Mulai dari deskripsi mata kuliah, metode pembelajaran yang saya terapkan, hingga sistem penilaian yang digunakan. Mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan memiliki kode mata kuliah TPTP 1213. Merupakan mata kuliah wajib di semester 2 dengan bobot 3 SKS, yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar tanah, faktor pembentuknya, ruang lingkup kesuburan dan produktivitas tanah, unsur-unsur hara esensial, serta pengelolaan kesuburan tanah dan pemupukan untuk mengoptimalkan produksi tanaman pangan. Adapun tujuan utama dari mata kuliah ini agar mahasiswa mampu melakukan pengelolaan hara dan kesuburan tanah serta dapat melakukan pemupukan secara tepat dalam kegiatan budidaya tanaman pangan. Capaian ini diturunkan dari beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi TPTP. Di antaranya adalah 1. Mampu menerapkan dan menghitung kebutuhan unsur hara serta mengelola kesuburan tanah. Kedua, mampu memproduksi tanaman pangan dengan metode konvensional dan modern. Dan yang ketiga, mampu menganalisis kebutuhan pupuk sesuai kondisi lahan dan kebutuhan tanaman. Untuk mencapai capaian tersebut, proses pembelajaran didukung oleh referensi-referensi utama, seperti buku Ilmu Tanah Fundamental oleh A.K. Salam, Pengelolaan Kesuburan Tanah oleh E. Handayanto dan kawan-kawan, dan Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman oleh A. Munawar. Selain dari referensi buku, proses pembelajaran juga diperkaya dengan penggunaan jurnal-jurnal penelitian terkini, terutama artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh tim dosen pengampu mata kuliah ini. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa pada perkembangan ilmu dan teknologi terbaru di bidang kesuburan tanah dan pemupukan. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode yang terpusat pada mahasiswa atau Student Centered Learning dengan kerangka DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk mendukung implementasi metode ini, seluruh proses perkuliahan difasilitasi melalui Learning Management System milik Politeknik Negeri Lampung yang dapat diakses pada laman lms.polinela.ac.id oleh seluruh mahasiswa. Melalui LMS ini, mahasiswa dapat mengakses berbagai sumber daya pembelajaran secara struktur setiap minggunya, meliputi perangkat pembelajaran, media pembelajaran asinkronus, dan evaluasi mata kuliah yang memungkinkan mereka untuk bisa belajar secara fleksibel. Selanjutnya, untuk interaksi di dalam kelas maupun dalam praktek, saya menerapkan 2 metode utama. Yang pertama adalah case method atau studi kasus, biasanya pada perkuliahan. Jadi, mahasiswa tidak hanya mendengarkan teori saja, tetapi juga menganalisis kasus nyata, kemudian didiskusikan dan dipresentasikan. Metode yang kedua adalah team-based project, biasanya dilakukan pada praktikum. Jadi, praktikum dilaksanakan dalam bentuk project team, di mana mahasiswa bekerja dalam tim-tim kecil atau kelompok kecil untuk mengerjakan beberapa proyek terapan. Salah satu proyek utamanya itu melakukan penanaman salah satu komoditi tanaman pangan. Kemudian diberikan perlakuan dosis dan metode pemupukan yang berbeda, lalu dievaluasi dampaknya secara langsung. Metode ini efektif memfasilitasi mahasiswa untuk mencapai kemampuan dan kompetensi yang diharapkan, baik secara teori maupun keterampilan secara praktis. Sistem penilaian dirancang secara komprehensif untuk mengukur penugasan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Bobot penelitian terbagi menjadi 2 komponen utama. Yang pertama, penilaian kuliah atau teori yang mencakup 33% dari keseluruhan. Terdiri dari kuis sebesar 6,5%, tugas terstruktur 6,5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester sebesar 10%. Kemudian yang kedua, penilaian praktikum yang mencakup sebesar 67%. Antara lain, aktivitas laboratorium dan lapangan sebesar 22%, laporan praktikum 15%, hasil praktikum 10%, dan ujian akhir praktikum 20%. Nilai akhir akan dikonversi menjadi nilai huruf berdasarkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Lampung
Antara lain, nilai A untuk angka lebih dari 75,5, nilai B untuk nilai angka dalam rentang 65,5 hingga 75,4, nilai C untuk rentang nilai angka 55 sampai 65,4, dan nilai D untuk 45 hingga 54,9, dan yang terakhir, nilai E untuk nilai angka kurang dari 45. Selanjutnya, selamat menyaksikan video untuk unjuk kerja yang telah saya laksanakan di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita kembali kepada perkuliahan kesuburan tanah dan pemupukan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada kali ini, mari kita berdoa agar perkuliahan berjalan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Persilakan. Berdoa selesai. Baik, mari kita mulai seperti biasa ya, dengan mengabsensi kehadiran Anda masing-masing. Baik, saya akan presensi untuk kelas A atas nama Abdul Hafiz Sadir, Ahmad Zaki, De Almaisa Desi, Andini Rizka, Apri, Aulia, Calita, baik, Anda, Desita, Doni, Tika, Puji, Intan, Kadek, Yuni, dan Zahra. Baik, terima kasih. Oke. Sebelum kita memulai pertemuan kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda. Minggu kemarin, apakah sudah dikerjakan tugasnya yang ada di LMS? Oke. Nah, sebelumnya saya ingin mereview kembali apa yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah kesuburan tanah minggu lalu. Silakan, ada yang masih ingat? Silakan. Yusef. Itu ada membahas tentang koloid tanah. Ya, lalu tentang KTK, lalu pH tanah. Oke, KTK. KTK itu apa ya KTK itu? Kapasitas tukar kation. Oh, sama Yusef semua diborong. Kalau jenis-jenis koloid ada yang bisa? Oke, silakan. Hafiz. Koloid dibagi jadi dua. Yang pertama koloid diet dan koloid humus. Oke, baik sekali ya. Kemudian saya tanya atau ada yang bersedia mengingat mengenai pH tanah. Kalau tadi kata Yusef disinggung bahwa kation-kation itulah yang bertukar ya untuk membentuk larutan tanah yang nanti dapat diserap oleh tanaman. Nah, kation-kation apa saja yang bisa menyebabkan tanah itu menjadi masam? Siapa yang tahu? Oke, Sueta. Kation apa yang menyebabkan? Ya, silahkan. Oke, baik sekali ya. Terima kasih. Kita aplaus terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang masih segar mengingat, dan saya harapkan sampel tadi itu merupakan perwakilan bagi kepahaman Anda semua terhadap mata kuliah minggu kemarin ya, yaitu mengenai sifat-sifat kimia tanah, baik apa itu koloid, kemudian bagaimana mekanisme kation-kation saling bertukar dan membentuk larutan tanah dan bisa diserap oleh tanaman. Kemudian bagaimana sih pengaruh keasaman tanah terhadap ketersediaan unsur hara yang ada di tanah ya, yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, itu ya. Oke, karena saya kira cukup review untuk bahasan minggu lalu, kita akan lanjutkan mengenai yaitu materi pupuk dan pemupukan. Nah, saya sebelumnya ingin memberikan motivasi kepada Anda ya. Anda itu semester 2. Dan dalam hal pertanian, materi pupuk dan pemupukan itu sendiri merupakan materi yang sangat krusial. Jadi Anda mulai dari titik ini sampai nanti lulus pasti akan ditanya ya, mengenai hal ihwal tentang pupuk dan pemupukan. Dan pada mata kuliah ini, dan kebetulan pada materi sekarang, ini adalah fundamental Anda dalam memahami pupuk dan pemupukan. Khususnya adalah bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan pupuk ya, yang nanti akan kita aplikasikan di praktikum di lapangan ya.
Pupuk itu sendiri merupakan sesuatu bahan yang apa? Pokoknya sesuatu yang diberikan ke dalam tanah, yang tujuannya itu positif ya. Positif di sini kita sebagai pembudidaya tanaman berarti ingin menyuburkan tanah agar tanaman itu menjadi subur. Nah, sesuatu hal ya, semuanya, ingat ya, semuanya dimasukkan apapun itu dan ingin kita menyuburkan tanah, itulah yang terdefinisikan sebagai pupuk. Sedangkan pemupukan itu kerjanya ya, pemupukan kerjanya. Dan ada lagi ameliorasi ya. Istilah ameliorasi itu sendiri sama, menambahkan bahan yang lain, tetapi dia itu untuk memperbaiki sifat tanahnya, khususnya misalkan fisiknya. Kenapa sih fisiknya harus diperbaiki? Misalkan tanahnya terlalu liat, berarti tingkat aerasinya rendah. Kalau aerasinya rendah berarti udara itu kan nggak bisa masuk. Nah, kita harus perbaiki. Gitu. Pakai apa? Pakai apa kira-kira? Ada yang tahu? Silakan, Robi. Jadi itu buat ditambahin pasir gitu, buat memperbaiki struktur dari tanah sendiri. Nah, Terlalu liat. oke, bagus ya jawaban dari Robi. Kita tahu sendiri ya, tanah itu kan terdiri dari 3 unsur ya. Liat, pasir, dan debu gitu. Jadi kadang kalau misalkan tidak seimbang, itu harus ditambahkan ketiga unsur tersebut atau unsur lain yang sifatnya mirip ya atau sama. Nah, itulah yang disebut dengan ameliorasi gitu. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, apakah ada yang bisa menjewantahkan gambar ini? Wah, Robi kembali. Silakan. Kalau bisa berdiri, Robi. Di depan aja biar, karena takutnya tidak jelas ya. Jadi di sini itu ada gambar tanaman ya kan. Dalam tanaman sendiri itu sebenarnya untuk dia tumbuh optimal. Terus tentu yang kedua itu diperlukan untuk dia tumbuh dan nutrisinya tercukupi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri plus untuk Bang Robi ya. Sangat betul sekali. Kalau kita punya tanaman, dia tidak sekonyong-konyong bisa tumbuh sendiri. Pertama, tetap ya, kalau kita punya tanaman anggap sebagai anak sendiri. Kita kasih, pertama adalah kasih kebutuhannya, makan yang paling utama ya. Kemudian kita tempatkan di tempat yang nyaman bagi dia sendiri. Itulah definisi dari dipengaruhi oleh iklim dan pemupukan gitu. Selain dari gennya itu sendiri. Kalau kita mengharapkan padi ya jangan harap kita nanam biji jagung keluarnya padi, gitu kan? Itu sederhananya. Selain dari gen, tapi ada pengaruh lingkungan, yaitu salah satunya iklim dan pemupukan. Nah, yang akan kita bahas yang paling penting yang bisa kita kendalikan. Kalau iklim kadang kita nggak bisa kendalikan, kita harus sesuaikan. Yang bisa kita kendalikan adalah pupuknya, bahan makanannya bisa kita kendalikan, bisa kita rekayasa, bisa kita atur ya. Oleh karena itu namanya pupuk dan pemupukan harus kita ketahui. Ada 2 jenis pupuk ya, pupuk alami yang bisa didapat oleh alam, dari alam ya maksudnya. Itu misalkan fosfat alam dan pupuk organik. Ya, artinya tidak ada campur tangan dari bahan-bahan sintesa ya yang baru. Sintesa itu bahan dari A menjadi B secara pabrikasi. Kedua adalah pupuk buatan yang memang dipabrikasi, yang seperti kita ketahui bahasanya itu katanya pupuk kimia ya, tapi kita cek ya ke depannya. Nah, ini contohnya ya. Pupuk organik itu murah dan mudah didapat, tapi memang butuh proses. Ada juga pupuk yang dikombin dengan agen hayati. Agen hayati itu mikroorganisme. Karena memang nanti kita bahas sebelumnya, bahan-bahan alami itu bisa terfiksasi, bisa terpecah. Ada yang dibutuhkan bantuan mikroorganisme. Maka dari itu bisa kita akselerasi dengan menambahkan pupuk yang dicampurkan dengan mikroorganisme. Oke, kita bahas pertama lagi, pupuk buatan. Sudah kita mengenal ya. Kemarin di praktikum ada pupuk buatan itu ada 2 jenis, yaitu adalah pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal artinya di dalamnya difokuskan terdiri dari hanya 1 unsur hara
para makro pokok ya. Nah, biasanya di sini N, P, dan K. Nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, itu tunggal, berpisah-pisah ya. Macam-macamnya nanti kita bahas. Dan pupuk majemuk biasanya dikombin ya. Ada yang tiga-tiganya makro, NPK, ada yang NP, ada yang PK, ada yang NK ya. Sifat-sifatnya kita harus mengetahui ya, karena sifat pupuk buatan itu memiliki unsur hara tertentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita harus mengetahui kadar unsur haranya berapa. Terus mudah tidaknya dia terlarut oleh air atau sifat higroskopisitasnya. Jadi kita harus tahu kalau di pupuk A tahu dia mudah larut, jangan langsung disiram. Misalkan ya, dia tahu-tahu ya nanti leaching atau tercuci. Misalkan pupuk apa yang mudah tercuci? Urea. Kandungannya apa? Nitrogen. Kemudian kelarutannya, kemasaman dan cara bekerjanya. Kemudian juga kalau pupuk buatan, kalian harus ketahui misalkan fosfat ya, fosfat atau kalium atau nitrogen itu harus diikat dengan garam-garaman dalam bentuk garam osmotik. Jadi kita memupuk pupuk kimia itu bukan murni, bahan murni ya, tapi ada tambahannya, adiktifnya yang disebut garam-garaman. Garam di sini bukan garam laut yang asin ya, tapi memang hasil senyawa asam dan basa yang membentuk garam ya, senyawa garam, molekul garam. Dan itu ditempelkan dengan bahan aktif dan ketika ditambahkan air, dia akan bereaksi ya dan memecah bahan aktifnya. Urea memecah nitrogennya, sp36 memecah fosfornya. Terus pupuk apa? KCl melepas kaliumnya. Begitu ya, makanya di sini mengenal salt index. Nanti kita akan bahas penghitungannya di praktikum ya. Sekarang kita harus mengerti bagaimana dasar-dasar pemupukan. Pemupukan kita harus mengetahui pertama tanaman apa yang dipupuk. Kemudian jenis tanahnya seperti apa. Jenis pupuk yang digunakan apa, dosisnya bagaimana, dan waktu dan caranya seperti apa. Tanaman yang akan dipupuk, kita lihat rekomendasinya antara padi dan jagung dan kedelai itu berbeda ya. Kemudian jenis tanahnya antara sawah dengan tegalan berbeda. Jenis pupuknya berkaitan dengan dosis, takarannya pasti berbeda. Dan waktu dan cara pemupukan itu akan melakukan perbedaan, dan kita sudah lakukan ya itu di kemarin ya, pupuk awal di praktikum. Bagaimana cara pemupukan nanti akan kita amati apakah berpengaruh atau tidak. Ada yang di apa? Cara pemupukan ditugal, kemudian disebar dan dilarik ya. Nah, itu nanti di praktikum kita akan mengetahui dia nanti panen apakah berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas pemupukan. Nah, pupuk tunggal kita bahas satu-satu. Pupuk nitrogen biasanya kita jumpai dengan urea ya. Urea itu bentuknya CONH2 gitu. Kemudian pupuk P yang biasa kita kenal adalah SP36. Kalian harus tahu ya, SP36, SP-nya itu kepanjangan dari super fosfat. Kemudian pupuk K. Pupuk K biasanya kita kenal dengan KCl atau kalium klorida atau muriat of potas ya. Kemudian ada satu lagi yang tidak lepas, yaitu berkaitan dengan pH tanah. Untuk mengaturnya itu, mengatur pH tanah kita membutuhkan apa? Nah, betul, pengapuran ya, pengapuran. Kita membutuhkan pengapuran untuk menaikkan apa? pH tanah ya, menaikkan pH tanah. Karena kita tahu sendiri seperti minggu lalu, kalau pH tanahnya rendah ada beberapa kation-kation yang tidak mudah lepas ya dan tidak tersedia oleh tanaman. Maka dari itu pupuk magnesium terkandung di dolomit ya, atau kapur dolomit. CaMg CO3 ke dalam kurung 2. Nah, itu beberapa hara makro yang terkandung di pupuk tunggal. Selanjutnya di pupuk majemuk ada pupuk NP, ada pupuk NK, ada pupuk PK, ada pupuk NPK. Yang biasanya kita pergunakan adalah NPK ya. NPK itu berarti dalam satu pupuk terkandung 3 apa aja? Kalium,
berapa persen? Wah, macam-macam ya. Macam-macam. Tidak masalah ya, tergantung teknologi. Tapi kita akan melihat kenapa sih dibuat ada yang 15, ada yang 16, ada yang 22. Nanti kita lihat efektivitasnya. Karena apa? Karena logikanya tanaman membutuhkan unsur-unsur yang tidak merata. Kalau tidak merata, apakah kita butuh pemupukan majemuk? Apakah karena perbutuhannya berbeda, tapi pupuk majemuk itu seperti flat ya, NPK itu kan sama ya, 16, 16, 16. Apakah itu efisien atau tidak? Nanti kita diskusikan ya. Itu karena kebutuhan tanaman itu berbeda-beda. Nanti kita akan lihat apa efek pemupukan majemuk ya terhadap dibandingkan dengan kebutuhan tanaman. Nanti kita amati di praktikum contoh-contoh pupuk majemuk. Kemudian sejalan dengan yang tadi saya sampaikan bahwa tanaman itu membutuhkan nutrisi-nutrisi tertentu ya atau dosis-dosis tertentu tergantung jenisnya, tergantung tanahnya gitu. Oleh karena itu kita harus bisa menghitung berapa sih kebutuhan pupuk yang direkomendasikan atau yang dibutuhkan. Khususnya kita harus tahu bagaimana menentukan berapa dosis pupuk tunggal dan berapa dosis pupuk majemuk. Di sini saya berikan contoh. Misalkan untuk memperbaiki pertumbuhan suatu tanaman diperlukan 100 kg nitrogen. Dideteksi bahwa tanaman membutuhkan 100 kg nitrogen ditambah 45 kg fosfat ditambah 100 kg K2O. K2O. Ini kita melihat kation-kationnya. Artinya bahan aktifnya murni. N-nya itu N murni ya, bukan N2 dia. N. Kemudian P2O5 itu kation ya. Kemudian K2O juga sudah berbentuk ion. Nah, sedangkan pupuk yang tersedia adalah urea yang hanya mengandung 45% nitrogen, kemudian TSP 45% P2O5 dan KCl yang mengandung 50% K2O. Bukan berarti kita memupuk nitrogen dengan urea 100 kg, tidak bisa ya. Karena sudah dibahas, nitrogen hanya sebagian kecil dari urea. Oleh karena itu kita harus mencari berapa banyak urea yang kita butuhkan. Yaitu dengan cara mengkalinya ya, secara terbalik. Ini cara cepatnya, mengkali dengan cara terbalik dari persentase kandungan bahan aktifnya. Misalkan, kebutuhan urea kan mengandung 45% nitrogen, kemudian dibutuhkannya 100 kg. Kita tinggal kalikan saja 45% secara terbalik. Berarti 100 dikali saya ulangi lagi ya. 100 dikali dibagi begitu ya. Jadi itu cara cepatnya. Kalau kita ingin mendapatkan dosis pupuk tunggalnya, kita balik saja dengan presentasi kandungan bahan aktifnya. Tapi kalau kita mencari bahan aktifnya, itu tinggal langsung saja kan 45%. Nah, gitu ya. Saya harap itu menjadi simple ketika kita ingin mencari kebutuhan pupuk. Sama aja dengan TSP dan KCl. Kita tinggal balik saja. Ya. Begitu. Oke, sebelum kita case study, ada yang dipertanyakan? Silakan. Namanya? Aulia. Oke, Aulia. Saya lupa, mohon maaf ya. Silakan Aulia, ada yang ditanyakan? Jadi para petani itu yang tahu kan ada bermacam-macam dia kayak ngasihnya tuh aneh gitu, kayak misalnya MSG atau yang bisa kita kenal tuh micin. Nah, itu gimana tuh Pak? Oh ya, baik sekali pertanyaannya ya, sangat memperhatikan isu-isu di lingkungan sekitar, apalagi di daerah ya. Nah, di daerah. Jadi petani itu kadang melihat fenomena pemupukan itu jadi dimodifikasi ya. Karena apa? Karena mereka merasa nggak cukup, sehingga ngasih tuh ada yang pakai micin. Karena micin itu kan enak ya, dan kalau enak tuh kayak dianggap bergizi gitu ya, dianggap bergizi. Terus bahkan ada yang pakai, kalau saya dengar pakai obat-obatan ya, obat batuk, obat sakit kepala, beneran ya, pakai Panadol gitu ya, pakai Panadol. Tapi apapun itu ya yang dipercaya, saya tidak akan menjawab kandungannya. Mungkin saja
ada fungsinya ya, karena micin itu kan garam-garaman, monosodium glutamat. Nah, mungkin saja monosodium glutamat merupakan unsur hara mikro, tapi itu diteliti lebih lanjut tergantung tanamannya, kondisi tanah dan seterusnya. Terlepas dari itu, kenapa sih petani harus pakai micin, harus pakai bahan-bahan tersebut? Kenapa coba? Biayanya irit, terus ngerasa kurang, ya, ngerasa kurang. Kita harus tahu sendiri kenapa kurang. Ya tadi, mungkin saja pH-nya rendah, jadi ngerasanya itu kurang. Kalau pH-nya tidak sesuai, pupuk itu akan minta terus bertambah. Jadi kita sebagai cendekia pertanian nanti ke depan, kita harus secara komprehensif melihatnya itu ya Al ya. Mereka itu mungkin ingin memecahkan masalah, tapi solusinya agak kurang tepat. Mungkin saja ada residu yang terkandung dan seterusnya. Baik, terima kasih pertanyaannya Aul ya. Baik, oleh karena itu pemaparan sekian ya. Mari kita berdiskusi berdasarkan kasus ya. Jadi ada sebuah kasus yang ingin saya tawarkan. Seperti biasa ya, menjadi 4 kelompok untuk membahas tentang kebutuhan pupuk ya. Tentu saja materi ini sudah saya sampaikan ya, sudah saya sematkan di LMS kita di lmspolinela.ac.id. Soal case study-nya bisa Anda baca. Silakan kita berdiskusi 10 menit untuk menyelesaikan kasus ini, kemudian presentasikan hasilnya. Dipersilakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, terima kasih. Sudah 10 menit berlalu, bahkan lebih. Apakah sudah selesai semua diskusinya? Nah, dipersilakan untuk hasilnya dipresentasikan. Saya harapkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan ya. Sampaikan hasil diskusinya agar rekan-rekan yang lainnya juga bisa mendengar dan memahami. Monggo, kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa? Robi, silakan. Baik, nama saya Robi Imam Sarwanda, ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi untuk rancangan A, petani perlu membeli 200 kg urea, 166,7 kg SP36, dan 160 kg NCR. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Robi ya. Saya kira sudah paham ya dari penjelasan kelompok 1 bagaimana cara menghitung kebutuhan pupuk. Silakan untuk kelompok 2 mendiskusikan mengenai defisit kebutuhan pupuk. Silakan kelompok 2. Oke, kita mulai. Demikian ya, sebuah skenario di mana awalnya kita memupuk dengan pupuk majemuk. Kemudian karena berbeda kebutuhan tanaman, sehingga kita membutuhkan penambahan. Tapi tidak semuanya kita beli ya. Itulah kenapa ada pupuk majemuk, kenapa ada pupuk tunggal, biar efisien dalam penggunaan. Karena tentu saja kita tahu fungsi dari pupuk buatan ini sendiri, tentu saja ada efek sampingnya. Sehingga dengan Anda bisa menghitung kebutuhan pupuk, selain itu menjadi efisien secara ekonomi, tapi secara lingkungan juga berdampak baik. Demikian, saya kira semuanya sudah jelas dari hasil diskusi, dan itu menjadi bahan minggu depan evaluasi kita dalam bentuk kuis pada waktu dan hari yang sama yang dilaksanakan secara luring. Demikian perkuliahan minggu ini mengenai kimia tanah. Terima kasih atas partisipasi yang sangat aktif dalam perkuliahan ini. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan mengenai strategi pengajaran yang saya terapkan pada mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan. Besar harapan saya, pendekatan yang berpusat pada mahasiswa ini dapat mencetak lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.